Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Syukri akan berbagi video aksi nyata pada pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar dengan topik mengapa kurikulum perlu berubah. Hal yang paling pertama yang harus kita pahami adalah apa sih sebetulnya itu kurikulum. Jadi kurikulum itu dapat kita maknai sebagai jantung pendidikan. Mengapa? Karena kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1, Butir 19. Lalu bagaimana seharusnya kurikulum yang baik? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya, mampu beradaptasi demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan murid. Kurikulum haruslah bersifat dinamis, yaitu terus dikembangkan sesuai konteks dan karakteristik dari murid itu sendiri. Apa sih sebetulnya fungsi kurikulum? Kurikulum berfungsi sebagai alat mencapai tujuan pendidikan nasional. Juga merupakan pedoman bagi guru dan siswa agar terlaksana proses belajar mengajar dengan baik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Pertanyaan yang sering muncul, mengapa kurikulum perlu berubah? Ya, tentu yang pertama karena agar relevan dengan perkembangan zaman. Saat ini, pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat. Murid perlu beradaptasi di era globalisasi saat ini agar tidak tertinggal. Murid juga perlu dibekali dengan pendidikan karakter dengan baik agar ia mampu membawa diri di era globalisasi saat ini. Lalu yang kedua, kurikulum itu berubah agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Pada proses pembelajaran abad 21, siswa diharapkan dapat memenuhi kriteria 4C, yaitu creative thinking, communication, collaboration, and critical thinking. Kurikulum sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran berupaya menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Pada kurikulum Merdeka, mengemas konsep pembelajaran yang berpusat pada murid. Lalu yang ketiga, kurikulum itu berubah agar dapat menyiapkan generasi cemerlang di masa depan. Acuan perubahan kurikulum adalah murid. Murid yang cerdas dan berkarakter merupakan aset bangsa yang harus dipersiapkan dari sekarang. Persiapan generasi emas dimulai dari jantungnya pendidikan, yaitu kurikulum. Guru sebagai kaki tangan kurikulum harus mampu mencetak generasi cemerlang yang selalu adaptif dengan perubahan kurikulum. Lalu apa yang harus guru lakukan dengan adanya perubahan kurikulum? Ya, tentu guru harus melakukan adaptasi kurikulum. Kurikulum memang dirancang oleh pemerintah pusat, namun murid memiliki kebutuhan yang berbeda-beda sesuai dengan bakat dan minatnya serta lingkungannya. Maka dari itu, satuan pendidikan perlu melakukan adaptasi kurikulum dalam pelaksanaan pembelajaran sesuai konteks dan karakteristik murid. Kesimpulan, kurikulum perlu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian, kurikulum bersifat dinamis dan terus diadaptasi sesuai konteks dan kebutuhan murid untuk membangun kompetensi sesuai masa kini dan masa yang akan datang. Lalu, kondisi lingkungan murid harus dipertimbangkan dalam menyusun kurikulum satuan pendidikan. Nah, dari video praktik baik ini, ada umpan balik dari rekan guru kami melalui 3 pertanyaan. Yang pertama, menurut Bapak Ibu, apakah pemaparan saya mengenai pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah sudah jelas? Berikan penjelasannya. Kedua, hal baru apa yang Bapak Ibu peroleh setelah membaca konten saya? Lalu yang ketiga, langkah apa yang Bapak Ibu lakukan ke depan mengenai perubahan kurikulum saat ini? Dari ketiga pertanyaan ini yang merupakan umpan balik, kami desain dalam Google Form yang kemudian linknya kami bagikan ke grup WhatsApp sekolah kami. Hasilnya alhamdulillah ada 8 rekan kami yang memberikan respon.
lihat dan perhatikan, bisa kita lihat dan perhatikan umpan balik dari rekan guru kami. Pertanyaan pertama, menurut Bapak Ibu, apakah pemaparan saya mengenai pemahaman mengapa kurikulum baru berubah sudah jelas? Berikan penjelasannya. Ada beberapa jawaban yang diberikan. Ada yang menjawab sangat jelas karena materinya sangat jelas serta tampilannya menarik sehingga mudah dipahami. Ada juga yang menjawab sangat jelas dan menarik, materinya sangat mudah dipahami karena disajikan secara baik dan runtut. Lalu pada pertanyaan yang kedua, hal baru apa yang Bapak Ibu peroleh dalam membaca konten saya? Jawabannya ada beberapa, diantaranya dapat memahami arti pentingnya menyesuaikan diri terhadap kurikulum baru. Kemudian ada juga yang menjawab, mendapatkan informasi tentang langkah-langkah yang baru ditempuh dalam menghadapi perubahan kurikulum. Pertanyaan ketiga, langkah apa yang akan Bapak Ibu lakukan ke depan mengenai perubahan kurikulum? Saat ini, ada yang menjawab mempersiapkan diri secara matang dan juga banyak belajar melalui platform Merdeka Mengajar. Ada juga yang menjawab banyak belajar dan melakukan kegiatan-kegiatan workshop ataupun seminar. Ya, inilah umpan balik dari rekan-rekan guru kami. Yakinkan Indonesia maju. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.